Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Sabtu 22 Agustus 2026. Happy weekend buat kita. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santa Perawan Maria Ratu. Peringatan ini dirayakan 7 hari setelah kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga pada tanggal 15 Agustus kemarin. Dalam doa Rosario di peristiwa mulia yang keempat dan kelima, kita mengenangkan peristiwa Bunda Maria yang diangkat ke surga dan Bunda Maria yang dimakotai di surga. Maka Bunda Maria yang ada di surga dan diberikan mahkota, ia diberi gelar sebagai Ratu Surga. Peringatan hari ini hendak memperjelas, memperteguh relasi yang mendalam antara Yesus dan Bunda Maria. Yesus sebagai putra Allah membuat bundanya dihormati sebagai Bunda Allah. Ia yang naik ke surga mengangkat bundanya dalam kemuliaan surga. Dan Yesus yang disebut sebagai Raja semesta alam, Raja damai, tentu menjadikan bundanya sebagai Ratu semesta, Ratu damai, dan Ratu Surga. Gelar keratuan Bunda Maria yang kita rayakan hari ini bukan menunjuk gelar politis dalam kekuasaan kerajaan di dunia seperti yang ada di drakor-drakor atau di dracin. Keratuan Bunda Maria ditegaskan dalam Konsili Vatikan kedua begini. Bunda Maria telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta supaya lebih penuh menyerupai putranya. Dan hal ini tertuang dalam dokumen Lumen Gentium artikel 59. Maria menjadi ratu karena ia tidak ragu menjawab yes, ya pada kehendak Allah. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 23 ayat 1 sampai dengan 12. Kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapamu hanya satu, ialah yang ada di surga. Pemimpinmu hanya satu, yaitu Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus kepada orang banyak dan murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kalian turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi janganlah kalian suka disebut rabi, karena hanya satulah rabimu, dan kalian semua adalah saudara. Dan janganlah kalian menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kalian disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Kristus. Siapapun yang terbesar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gower yang dikasih Tuhan, Shalom. Saya kira yang namanya komunikasi selalu melibatkan dua arah. Kalau cuman searah namanya bukan komunikasi tapi namanya khotbah. Kalau nggak jelas arahnya namanya fitnah. Dan kalau arahnya kemana-mana namanya gibah. Fitnah sama gibah saudaraan saya kira.
karena sama-sama suka ngomongin orang. Di zaman ini, saya merasa bahwa media sosial telah menjadi mimbar yang menyuarakan macam-macam hal. Bukan hanya bicara kebenaran, namun banyaknya informasi-informasi simpang siur dengan maksud menyebarkan hoax. Kebenaran bisa di-framing dengan maksud kepentingan tertentu. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Dalam firman hari ini, Yesus mengkritik cara hidup para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka telah menduduki kursi Musa, artinya menjadi pemimpin bagi orang-orang Yahudi. Namun kelakuan mereka bukan sebagai pemimpin, bukan sebagai pimpinan yang bijak, melainkan sebagai pemimpin yang abal-abal, yang berlaku munafik, karena mereka mengajarkan namun tidak melakukan. Sebutan bagi mereka mungkin dapat dikenakan singkatan ini, NATO, no action, talk only. Nggak ada aksi, hanya bicara tok. Mereka tampil layaknya seorang komentator yang fasih memberikan komentar-komentar tanpa menjadi aktor yang setia melakukan. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi melakukan olah kesalehan, puasa, derma, berdoa, sesuatu yang baik. Namun mereka buat yang baik itu hanya demi pamer, supaya dilihat orang, supaya mereka mendapat puja-puji dan kehormatan. Mereka juga senang disebut sebagai rabi, supaya mereka mendapat pujian dan mereka menjadi lupa diri. Jangan lupa kalau pujian hanyalah bagi nama Allah. Inilah kemunafikan mereka. Maka Yesus bersabda kepada orang banyak, sebab itu turutilah dan lakukanlah yang mereka ajarkan kepadamu. Namun janganlah kamu turuti perbuatan mereka. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan. Ada pepatah yang mengatakan dalam bahasa Latin, verba docent exempla trahun. Kata-kata itu mengajar. Tetapi exempla, yakni keteladanan, itulah yang menarik, yang bisa untuk orang ikuti. Yesus bukan hanya mengajar saja, namun apa yang ia ajarkan, ia lakukan secara nyata. Ia bersabda, siapapun yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Apa yang Yesus katakan itu, ia buat. Ia yang adalah Tuhan merendahkan diri. Menjadi manusia, menjadi pelayan. Membasuh kaki para muridnya. Dan ia yang merendahkan diri. Dengan ditinggikan di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Maka dialah yang menyelamatkan kita. Inilah teladan sejati buat kita. Semoga kita mau menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang meneladan apa yang Tuhan sabdakan buat kita. Selamat bermenung, happy weekend buat kita. Tuhan memberkati kita selalu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.